Di sebuah desa kecil di kaki pegunungan Leuser, tinggallah seorang kakek tua bernama Pak Arman. Usianya sudah lebih dari 70 tahun. Tubuhnya kurus, namun matanya tetap tajam seperti dulu saat ia masih menjadi penjelajah hutan. Setiap hari, ia hidup sederhana bersama ayam-ayam peliharaannya dan beberapa tanaman obat yang tumbuh di kebun belakang rumah. Suatu pagi saat kabut masih menggantung rendah di antara pepohonan, Pak Arman mendengar suara rintihan dari dalam hutan. Rasa penasarannya mengalahkan rasa takut. Ia mengambil tongkat tuanya dan berjalan perlahan menuju sumber suara. Di balik semak belukar, ia terkejut menemukan seekor harimau Sumatera yang terluka parah. Kakinya terjerat perangkap besi. Darah mengalir di antara bulu-bulunya yang mulai kusam. Alih-alih lari, Pak Arman mendekat dengan hati-hati. Harimau itu tidak menggeram, seolah tahu bahwa lelaki tua itu datang bukan untuk membahayakan. Dengan ketenangan luar biasa, Pak Arman berbicara pelan, menenangkan sang raja hutan. Butuh waktu berjam-jam sebelum akhirnya ia berhasil membuka perangkap itu. Ia lalu mengobati luka-luka sang harimau dengan ramuan tradisional dari tanaman hutan yang ia kenal sejak muda. Hari berganti minggu, harimau itu sembuh. Suatu pagi, ia berdiri tegak di depan gubuk Pak Arman, memandang dalam diam sebelum akhirnya masuk kembali ke hutan. Pak Arman tersenyum. Ia pikir semuanya telah berakhir di situ. Namun 3 bulan kemudian, keanehan terjadi. Suatu malam saat hujan deras mengguyur desa, terdengar suara langkah berat di depan rumah Pak Arman. Ia membuka pintu dan mendapati sesuatu yang membuatnya terdiam. Di depan rumahnya, berdiri sang harimau yang dulu ia selamatkan. Tubuhnya tampak jauh lebih besar dan sehat dari sebelumnya. Namun, yang membuat Pak Arman terkejut bukan hanya kehadiran harimau itu, melainkan apa yang dibawanya. Di rahang sang harimau tergenggam sebuah kantong kain lusuh, yang perlahan diletakkan di depan kaki Pak Arman. Dengan tangan gemetar, Pak Arman mengambil kantong itu dan membukanya. Di dalamnya, terdapat tumpukan benda berkilauan beberapa emas batangan tua, koin-koin kuno, dan sebuah liontin kayu bertuliskan huruf-huruf aneh yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Pak Arman kebingungan, dari mana hewan ini bisa mendapatkan harta sebesar itu. Keesokan harinya, saat matahari mulai mengintip dari balik bukit, ia memutuskan untuk menunjukkan benda-benda itu kepada kepala desa. Namun begitu ia berjalan melewati ladang, beberapa warga sudah menunggunya. Wajah mereka panik. Malam tadi kami dengar suara mengaum besar di hutan. Beberapa ternak hilang. Tapi anehnya, jejak harimau malah mengarah ke rumahmu, Kak. Pak Arman hanya diam. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia tahu bahwa harimau itu datang bukan untuk menyerang, tapi seolah ingin menunjukkan sesuatu. Hari-hari berikutnya, Pak Arman mulai mendapat mimpi aneh tentang sebuah gua tersembunyi di hutan, penuh lukisan tua dan suara nyanyian hutan yang menggema. Setiap pagi ia terbangun dengan rasa ingin tahu yang makin besar. Sampai akhirnya, pada suatu malam, ia memutuskan untuk mengikuti kemana harimau itu membawa langkahnya. Pak Arman melangkah pelan menyusuri hutan malam itu, hanya ditemani suara cengkerik dan langkah berat sang harimau yang terus menuntunnya. Masuk lebih dalam ke rimba, mereka berjalan tanpa suara, menyatu dengan gelap dan bau tanah basah. Setelah hampir 2 jam, harimau itu berhenti di depan sebuah celah batu besar yang tertutup semat dan akar pohon tua. Disitulah, Pak Arman menemukan sebuah gua yang hampir tak tampak oleh mata manusia. Dengan penerangan obor kecil, ia masuk ke dalam. Dinding gua dipenuhi lukisan tangan, hewan, dan simbol-simbol yang tak dikenalnya. Di tengah gua, terletak sebuah altar batu. Di atasnya tergolek sebuah tongkat tua berukir kepala harimau. Saat Pak Arman menyentuh tongkat itu, sebuah hembusan udara hangat menyapu tubuhnya. Ia merasa seolah dipeluk oleh sesuatu yang sangat tua, roh hutan itu sendiri. Sejak malam itu, kehidupan Pak Arman berubah. Ia tidak lagi hanya kakek tua yang tinggal di pinggir hutan. Warga desa mulai datang kepadanya untuk meminta nasihat, menyebutnya sebagai penjaga hutan. Ia menolak sebutan itu, tapi dalam hati ia tahu dirinya kini memang memiliki ikatan yang tak biasa dengan alam. Harimau itu, ia tak pernah terlihat lagi di desa, tapi jejak langkahnya sesekali muncul di sekitar rumah Pak Arman, seakan memastikan sang penyelamat masih dalam lindungan hutan. Dan tentang harta yang dibawa harimau dulu, Pak Arman tidak menggunakannya untuk memperkaya diri. Ia membangun tempat perlindungan satwa kecil di pinggir desa.
tempat anak-anak bisa belajar tentang hutan, dan tempat di mana manusia dan alam bisa berdamai. Hingga akhir hayatnya, Pak Arman tetap tinggal di gubuknya, dikelilingi pohon-pohon tinggi, suara burung, dan kenangan tentang malam ketika ia menyelamatkan seekor harimau dan ternyata menyelamatkan jauh lebih dari itu.